guru harus lebih pintar daripada Google. Ya kan? Harus pintar nih Google ya Pak ya. Kalau masih pintar Google, pasti anak-anaknya ke Google. Ya, begini, Bang Bijak mengatakan bahwasanya setiap zaman itu ada orang. Setiap orang itu ada zamannya. Benar. Sekarang zaman digital, zaman teknologi, nah kalian lah orangnya. Yes, we can aja. Yes we can. Munculkan kreativitas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sempati TV. Nah hari ini Rik, ini kita kedatangan tamu dari mana sih Rik? Benar banget nih. Ini kita kedatangan tamu lagi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nih, bener ya Pak? Dari GTK. Boleh mungkin kita minta perkenalan dulu mungkin ya. Biar sahabat Sempati ini bisa kenal nih sama para narasumber kita pada kali ini. Boleh mungkin perkenalan dari Ya. Pak Suindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suindra SPD MM, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Bangga dan senang sekali bisa hadir di sekolah yang asri ini. Sekolah yang cukup ramah, banyak inovasi dan kreativitas. Dan siang ini ketemu dengan podcast ya, Sempati TV ini, SMA 4 Bukit Tinggi. Bangga dan senang sekali. Moga ke depan barangkali ada hal yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Selamat datang Bapak di SMA 4. Kita lanjut sama Bapak yang satu lagi nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadrizal, sebagai kepala seksi SMA cabang Dinas 1. Saya tadi ditugaskan untuk menampingi Bapak Suindra karena beliau kita di sini. Saya adalah guru SMA 4 dulunya dari tahun 2003 sampai tahun 2020. Jadi 17 tahun saya mengabdi di SMA 4. 2 tahun belakangan saya pindah ke dinas, cabang dinas. Saya lihat sudah banyak perkembangan yang bagus di sekolah kita. Mudah-mudahan semakin jaya. Amin. Nah, kita udah perkenalan nih. Kita mau bahas apa sih di podcast kali ini? Nah hari ini tuh kita bakal bahas tentang kreativitas dan inovasi pelajar di masa milenial nih Rik. Mungkin lebih tepatnya di era 5.0 sekarang ya. Nah, sahabat-sahabat semua, seperti yang kita ketahui bahwa saat sekarang kita tengah berada di masa 5.0 ataupun mungkin kita bisa dibilang dengan generasi Z nih. Iya bener banget Rik. Bener banget. Kita akan tanya dengan bapak-bapak ini nanti tentang si kreativitas itu dengan implementasinya di sekolah-sekolah nih. Bener banget. Nah sebelumnya kita bakal tanya dulu nih kepada bapak-bapak ini, gimana sih pandangan bapak ini terhadap kan ini kita udah hidup di era milenial nih kan? Gimana Tunggu, nih? sebelum itu, mendingan kita tanya dulu nih, bapak-bapak tadi udah dari pagi datang di SMA 4 kan? Udah, gimana sih Pak first impressionnya datang di SMA 4 Bukit Tinggi ini nih? Ya, makasih. Tadi memang jadwal kita jam 8.30. Bapak udah nyampe di sini jam 8-an ya. Nah, Bukit Tinggi ini kan sekolah yang daerah kota yang dituju ini. Kota wisata ya Pak ya? Ya, orang sudah kenal dengan Bukit Tinggi semua. Nah, kenalnya Bukit Tinggi itu tentu tidak terlepas dari warganya. Warganya ya SMA 4 misalnya kan. Jadi dengan adanya Bukit Tinggi kota wisata, SMA 4 ada di dalamnya. Jadi memperkaya budaya, kemudian wisata yang bikin orang betah itu kan masyarakatnya. Benar. Masuk sekolah ini. Jadi tadi Bapak kesini luar biasa sekolahnya. Langsung disambut oleh guru-guru tata usaha. Bapak sempat juga masuk ke pustaka digital tadi. Iya. Dan disampaikan oleh beberapa sekolah banyak yang sudah dilakukan, yang semuanya ada inovasi, termasuk yang ini nih. Jadi Bapak tertarik ya Pak ya. Melihat sejauh mana ya kemampuan dan bekerja di departemen itu. Benar. Nah, kalau dari Pak Rizal gimana nih Pak? Bapak udah dulu sempat ngajar di SMA 4 ya Pak. Nah, gimana sih Pak? Boleh tahu nggak kami nih perbandingannya dulu dengan sekarang gimana juga tuh Pak? Ya, betul sekali ya. Perbandingan nyata. Artinya gini, ketika saya terakhir 2020 di sini, dinas ini belum ada ya, belum ada. Dan pustakanya juga masih yang dikatakan tradisional. Masih konsep lama ya Pak ya. Konservatif. Nah, sekarang sudah berkembang jauh. Artinya sudah ada digitalisasinya. Kemudian saya lihat juga sepintas saya menganggap anak didik di sini juga terlihat
intelektualitas dia. Cara mereka berbicara, cara mereka bertutur sapa dan menyapa orang itu akan kelihatan karakternya bagaimana. Nah, saya lihat kemajuan itu sangat nyata di SMA 4 Bukit Tinggi. Gitu ya, Pak. Kita lanjut ke langsung materi kita nih. Oke, boleh. Mungkin bisa kasih pertanyaan yang pertama nih. Oke, nih Pak, kan kami itu sebagai generasi yang hidup di abad ke-21 atau era 5.0, nah menurut Bapak nih, pandangan Bapak terhadap pelajar yang hidup di zaman ini kan berbeda tuh Pak. Tiap tahun kayak teknologinya semakin maju, berbeda dengan mungkin para pelajar yang hidup 20 tahun yang lalu, belajar di 10 tahun yang lalu. Menurut Bapak gimana Pak? Makasih. Jadi Anissa ya. Iya, Anissa sama Arik Pak. Jadi memang tadi itu yang Bapak sampaikan bersama Pak Ibu Guru. Jadi kita itu ditakdirkan hidup di zaman 4.0 apakah 5.0 pasti gitu kan. Tapi Bapak kasih judul tadi kita hidup di zaman disruption. Iya, apa tuh Pak? Zaman disruption itu zaman yang banyak gangguan. Gangguan itu bisa dari mana-mana. Nah, tentu sebagai dampak dari 4.0 itu atau 5.0 karena itu ada keterbukaan, keterbukaan publik. Tapi Bapak melihat sebenarnya siswa kita siap. Kenapa? Dari hasil survei Bapak di kantor pada guru dan siswa kita, karena GTK itu kan guru dan tenaga pendidikan, ada guru, kepala sekolah, pengawas dan pendidikan, tentu di dalamnya dia ada komunitas siswa. Nah, jadi yang membanggakan kita itu kemampuan IT siswa kita kan bagus. Bapak bisa katakan kadang-kadang yang mungkin kemampuan IT siswa lebih dari guru. Ya, ini dibuktikan sering guru minta bantu kepada siswa. Iya. HP-nya gini dan begitu. Tidak hanya sekedar bikin PowerPoint, juga bikin aplikasi. Iya, benar. Jadi artinya anak-anak kita ini sudah canggih nih. Sudah canggih. Dia bisa dapat apapun. Jadi di 5.0 itu dunia itu betul-betul sudah ada dalam genggaman. Ya kan? Tetapi satu catatan, kematangan nih. Nah, jadi anak kita ini suka tidak suka, mau tidak mau dia sudah masuk ke zaman itu. Ya, diminta apa tidak dia sudah masuk. Maka kita sebagai sekolah dan gurunya membekalinya, membentengi gitu. Karena informasi itu di zaman 5.0 itu apapun dapat. Jadi Bapak sampaikan tadi di bawah sama Pak Ibu guru harus lebih pintar daripada Google. Ya kan? Harus pintar nih Google ya Pak ya. Kalau masih pintar Google, pasti anak-anaknya ke Google. Tapi satu hal yang membuat guru terbantu, di Google tidak ada karakter. Iya. Gitu. Budaya tidak ada di situ, ya kan? Maka guru masih butuhkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Iya, benar. Kalau kita di Sumatera Barat itu ada nilai karakter itu adat basin syarat, sabula. Nah, kelebihan orang Minang tuh nak lapuk di udah nak akan panen. Apapun 500-nya, tim jiwa apapun itu orang Minang tuh survive. Iya. Dia eksis kapanpun dimanapun. Iya. Kalaupun nanti ke bulan tuh jadi ada kehidupan, justru orang Sumatera Barat akan nikmati. Karena di bulan pun akan ada masakan Padang. Itu spiritnya. Jadi gini, sekarang yang Pak sampaikan melalui media ini, pesan pada anak kita semua, kalian sudah masuk ke zaman itu, tapi jangan sebagai penikmat, tapi justru memanfaatkan zaman itu untuk produktivitas. Kita di Bukit Tinggi ini terkenal dengan apa? Nenek moyang kita di Bukit Tinggi ini tanpa ada digitalisasi, mungkin dengan ijazah yang seperti itu mampu memviralkan Kabupaten Sanjay dengan karak kalian. Itu kan? Mereka dengan kompetensi yang seperti itu saja membuat negeri ini terkenal, kayak center dunia, malah dengan rendangnya kan. Tantangan buat kalian semua, what about you? Kan gitu. Benar. Jadi jangan ada fasilitas dengan segala kelebihan itu, tapi lupa kan itu mereka masih jualan seperti itu kan. Apakah anak-anak semua buatkan aplikasi untuk digital marketingnya? Bukti anak zaman now. Iya. Bapak ini kan anak zaman generasi Y nih, dan generasi Z. Iya. Ya kan. Jadi kekuatan teknologi yang kalian miliki itu mesti berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi dengan Kumpul Merdeka itu lebihnya.
kita tidak terkekang dengan struktur kurikulum yang ada, tetapi siswa pun bisa mencampuri kurikulum berdasarkan potensi diri. Mungkin ada anak-anak di sini yang punya keahlian, punya potensi yang luar biasa yang perlu dipromosikan, sah-sah saja. Karena guru diberi keluasan dan kebebasan untuk mencari. Jadi kurikulum Merdeka itu dia ada di aspek tidak hanya pengetahuan, tapi skill. Jadi skillnya apa? Karena tadi disebut 5.0 ya digital skill. Digital skill. Nah tugas ada di sini mungkin dengan OSIS-nya. OSIS mesti punya data tuh. Sudah berapa siswanya yang memanfaatkan IT dalam pembelajaran, memanfaatkan IT dalam bakat-bakat bisnisnya, memanfaatkan IT dalam mempercepat mimpi jadi pengusahanya, mempercepat mimpi masuk pendidikan apa saja, justru situ. Jadi peran guru di sini sebagai pendamping, sebagai pembimbing, tidak terlalu ikut campur dalam hal pembentukan. Jadi pembentukan itu ada dari diri sendiri ya Pak ya. Berarti dengan kata lainnya itu Pak, kurikulum Merdeka ini sebenarnya udah satu jalan ya Pak dengan berlakunya, maksudnya kayak teknologi kan makin maju nih Pak. Nah dan kayak kurikulum Merdeka sekarang tuh relevan dengan itu Pak. Iya. Jadi udah nyambung gitu lah ya. Itu berarti kan Pak. Memang tidak nyambung lagi memang seperti itu. Emang itu tujuannya sebenarnya ya Pak ya. Karena kurikulum itu menjawab zaman. Benar-benar. Kalau menurut Pak Fadrizal gimana nih Pak? Ya, lebih orang bijak mengatakan bahwasanya setiap zaman itu ada orangnya. Setiap orang itu ada zamannya. Benar. Sekarang zaman digital, zaman teknologi, nah kalian lah orangnya. Orang-orang yang hidup yang disebut dengan generasi Z ya. Nah, di mana saat ini semua ada dalam genggaman. Informasi ada dalam genggaman. Oleh karena itu kita harus bijak di situ. Kita harus berpikir kreatif karena bisa menyaring informasi yang ada sehingga informasi itu bisa dimanfaatkan secara optimal, secara positif juga. Kemudian kalian berpikir kreatif, saya katakan Pak Sudra tadi, saya mampu melihat peluang-peluang yang ada di situ. Ketika informasi itu kita dapatkan dari manapun, kita dapat peluang. Ini loh yang sekarang kita lakukan. Setelahnya tadi sudah sampaikan, karena kita berbisnis online. Nah, sehingga nantinya di samping belajar, kita juga mendapatkan income yang tentunya bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita. Sehingga nantinya ketika tamat sekolah atau kuliah, kita sudah punya jurnal tadi, jurnal atau diary. Inilah pengalaman hidup saya ketika masih sekolah sudah punya usaha ini. Sehingga nantinya ke depan kalian betul-betul menggenggam dunia, bukan jadi penonton di negeri sendiri. Nah, gitu. Itu ya Pak. Cuman kan Pak, di saat maksudnya generasi kami itu kan dengan adanya teknologi kadang tuh jadi terlena gitu kan Pak. Bukannya malah makin berinovasi dan berkreativitas, tapi malah kayak hidup sibuk dengan misalnya sosmednya, tapi tidak ada yang mengeluarkan kreativitasnya. Bapak punya nggak sih motivasi biar nanti tuh para teman-teman kami biar nggak terlalu negatifnya aja ya yang kita dapatkan dari si efek 5.0 ini, tapi positifnya banyak kita dapat gitu loh Pak. Tadi ya, menurut Bapak kita melihat sesuatu itu hal positifnya dulu. Iya. Kemudian yang kedua ada self control dari kita. Artinya ketika siswa agak paham ada hal positif negatif dari sebuah media atau apapun, kita seharusnya bisa melihat yang positif saja dan mencoba mengontrol waktu sedemikian rupa sehingga tahu ini sampai sini saya cukup, habis ini saya lakukan ini lagi, sehingga tidak terlena dengan sesuatu yang melenakan kalian. Kalau menurut Pak Swindra sendiri nih gimana Pak? Ya memang itu kan tantangan. Jadi dunia itu makin canggih, makin memanjakan. Bener. Ya kan? Jadi makin canggih ya, makin memanjakan. Nanti ada robot tuh. Tadi juga sudah sampaikan ke guru itu melayani apa saja. Iya. HP, dia main game, ya kan? Itu kan efek. Iya. Nah, apa langkah strategi yang bisa dilakukan? Di sekolah ini kan ada unit-unitnya, OSIS, ya kan? Ada ROIS, ada PMR, ada Pramuka, ada ini dan itu kan. Jadi bergerak serentak dia. Jadi kalau dia sebuah organisasi pasti ada program, ada aktivitas. Nah, kalau dia sudah dijadwalkan situ, nah program-program itu mesti ide anak itu. Jadi ide dia, jangan ide yang lain gitu. Jadi kalau idenya dia, pasti dia konsen untuk menuntaskan. Contoh SMA 4 nih, apa nih? Tadi Bapak kasih tugas tuh, TIK-nya bagaimana mempercepat dari jam kadang ke dalam, bikin orang tidak bosan.
Gimana caranya? Katanya bisa tadi, ya kan? Nah, sehingga nanti orang menjadi tertarik. Nah, kalau IT itu dia memang memanjakan, ada banyak Iya, banyak benar. prioritas. Tapi tadi sampaikan Pak itu self control harus ada. Jadi jadikan dia sebuah kebutuhan yang ada di dalam. Misalnya kalian ada PR, ada tugas, ada produksi tertentu, masuk. Nah tadi malah Bapak bilang sama Bapak Ibu gurunya, masuk di Sofi. Jadi anak sudah masuk di Sofi. Jadi terdidik, terlatih dari sekarang sedini mungkin untuk bisnis, ya kan? Jadi digital marketingnya. Jadi udah. Guru ekonomi tadi masuk juga, segera masuk ke Sofi misalnya, atau apalah perusahaan digital. Iya, benar. Contoh kan gitu ya. Nanti dia bergerak di dalam. Dengan adanya guru, siswa juga bikin ini. Jadi soft skillnya si siswa udah terbentuk dari SMA ya Pak ya, bener. Iya kan, datanya kan ada tuh, pasti ada data tuh. Berapa jumlah siswa yang mau jadi pengusaha? Iya. Berapa yang mau jadi banyak yang cita-cita pengen jadi pengusaha mungkin ya Pak ya. Usaha apa? Seperti mungkin kan gitu. Kayak kita kemarin punya itu loh Pak, punya yang bikin dendeng, tapi dendengnya vegetarian Pak. Dari jantung pisang. Dari jantung pisang. Nah kan baru. Inovasi baru itu. Nah sekarang bikin literasinya. Iya. Deskripsi gizinya, manfaatnya, kandungan makanannya, kemudian ada efek medis, ya kan? Kemudian di mana didapatkan, lalu cara memperolehnya seperti apa, ya kan? Seperti jadi hari ini orang mencari alamat. Jadi ini produksi alatnya di mana, lalu harganya seperti apa, ya kan? Sehingga nanti kemana orang mau pesan, gitu. Jadi jangan hanya sebatas produksi, tapi anak juga berlatih marketing. Gimana cara mempromosikan marketingnya, promosinya, manajemen keuangan. Iya. Gitu. Mana yang modal, mana yang flow, macam-macam. Iya benar. Jadi memang betul-betul pembelajaran di era merdeka itu menjadi calon pengusaha mini lah dulu, ya kan? Ketika dia sudah masuk, maka disruption banyak gangguan di luar tuh dia sudah terbiasa, sehingga dia lincah menyikapi sebuah perubahan. Gitu ya Pak. Tapi kan dari tadi itu lebih ke kayak perdagangan gitu kan Pak. Cuma kan tidak semua dari kayak misalnya generasi kami itu yang lebih suka berdagang gitu Pak. Mungkin mereka lebih suka kayak live streaming atau misalnya membuat konten-konten. Iya, lebih gitu, kayak Pak. menjadi content creator Pak. Mungkin kayak kita nih berdua nih. Kita memang minat kami di bidang misalnya public speakingnya gitu loh Pak. Dengan kamera gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ujung-ujungnya kan bisnis. Bener juga sih. Uang ya. Ujung-ujungnya tuh kurang ya Pak. TikTok di-subscribe sekian, ya kan? Iya benar. 30.000 masuk rekening. Iya. Kan gitu. Jadi apapun hari ini, jadi namanya sekarang kan human capital. Jadi human capital tuh orang berpikir uang semua. Tak sadar misalnya dia bikin konten. Awalnya seperti apa namanya yang di Jakarta kemarin tuh, yang viral. Apa namanya? Citayen. Citayen Fashion Week. Kan biasa-biasa aja. Iya. Yang tidak nyangka bikin konten, tapi ada peminatnya. Ternyata jadi uang gitu ya Pak ya. Nah satu, dia bikin konten, dia bikin sesuatu yang luar biasa, yang bombastis, tapi tidak diikuti dengan skill diri. Dia tidak punya kekuatan karakter dirinya, sehingga dia dimanfaatkan. Nah sekolah ini perannya. Ini peran sekolah. Sekolah perannya ya buat bisa membentengi itu kan Pak. Ibarat pergi berlayar, gurunya menyediakan dayungnya, sampahnya, pulaunya udah kelihatan tuh. Oke, nih terakhir nih Nis, mungkin kita tanya sama Bapak Surya sama Pak Fadrizal, apa sih motivasinya, motivasi untuk siswa SMA 4 nih? SMA 4-nya ini Pak. Motivasi singkat aja, kayak apa sih yang penyemangat buat kami gitu Pak? Ya kan, yes we can aja. Yes we can. Kalau dari Pak Fadrizal Gini aja, dimanapun sekolah kalian, yang penting munculkan kreativitas kalian, talenta kalian, insya Allah kalian sukses. Oke. Mungkin itu aja sahabat Sepati semua. Nggak kerasa udah lumayan lama kita nemenin sahabat Sepati semua ada di podcast kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.
See you in the next video. Bye.